Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan tentang pengantar psikologi di mata kuliah psikologi umum. Terlebih dahulu, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat? Ya, baik, kita lanjutkan. Masih tetap semangat ya. Oke, ini tentang pengantar psikologi. Jadi definisi psikologi itu berasal dari kata psyche yang berasal dari kata Yunani yang berarti nafas kehidupan. Dalam mitologi Yunani, Psyche digambarkan sebagai seekor kupu-kupu. Dia menjadi istri Eros, dewa cinta, yang oleh bangsa Romawi dinamakan Cupid. Psyche, jiwa. Logo sendiri artinya adalah ilmu pengetahuan atau kajian ilmu jiwa. Dan jiwa menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu daya yang menyebabkan hidupnya manusia, yang menyebabkan manusia dapat berpikir, berperasaan, dan juga berkehendak. Yang menyebabkan manusia mengerti, sadar tentang apa yang dilakukannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Sementara pengertian dalam perspektif Islam atau Qurani, Imam Al-Ghazali menamai ilmu tersebut sebagai ilmu nafas atau ilmu jiwa atau ilmu al-mu'amalah, ilmu tentang jiwa atau tingkah laku. Al-Quran menggunakan istilah nafas dalam beberapa konotasi, dan nafas berkaitan dengan ruh, qol, hati, akal, tafkir, pemikiran, fikrah, gagasan, suluk, tingkah laku, dan tasarruf, perilaku, dan lain-lain. Juga banyak sekali kata-kata yang itu memang ditafsirkan sebagai definisi jiwa. Zikir, fitrah, nazoro, fuad, dan juga fiqh. Sementara istilah jiwa dalam bahasa Jawa diantaranya tentang pembahasan sukmo, nyowo, dan jiwo. Nah, apa bedanya nyawa dan jiwa? Ya, kita diskusikan ya. Nanti dari hasil diskusi kita nanti bisa kita sharing di dalam forum secara daring begitu ya. Nanti kita sampaikan beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman. Kemudian menurut Gerungan, psikologi adalah ilmu yang sempit daripada ilmu jiwa dan bertolak secara ilmiah, diperoleh secara sistematis melalui metode ilmiah modern dan terkontrol. Ilmu jiwa belum tentu psikologi, dan psikologi senantiasa ilmu jiwa. Jadi yang mempelajari ilmu jiwa itu disiplin keilmuan yang lain juga banyak. Nah, mistis ya, orang-orang yang concern di spiritual begitu ya. Nah, tasawuf. Nah. Oke, kemudian beberapa pendapat ahli ada Singgih Darga Gunarsa, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Atkinson sendiri mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan juga proses mental. William Burr, ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman yang timbul dalam diri manusia, semisal berpikir, merasa, dan berkehendak. Woodward dan Marquis mendefinisikan ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu sejak dari dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Jadi memang psikologi ini membahas aktivitas tentang lifespan development, masa rentang perkembangan manusia, karena perkembangan manusia sendiri mulai dari kandungan ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, maka disitulah ketika manusia itu hidup, maka disitu ada aktivitas kejiwaan, aktivitas individu yang memberikan manifestasi perwujudan dari jiwa berupa aktivitas-aktivitas mental dan juga perilaku behavior. Kemudian John B. Watson mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku tampak dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban. Hilgard sendiri mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia dan hewan. Walgito mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku sebagai manifestasi kejiwaan dan perilakunya yang nampak maupun tidak tampak. Ahmadiyah
mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku dan perbuatan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Jadi ketika manusia berperilaku pasti tidak terlepas dengan kondisi interaksi sosial lingkungan di sekitarnya. Psikologi disebut sebagai sains atau ilmu pengetahuan karena psikologi memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu memiliki objek tertentu, dan sebagai sains objeknya konkret dan real, dapat diamati, diukur, dan dicatat, yaitu perilaku, bukan jiwa karena abstrak. Jadi yang observable, yang mampu teramati, diamati itu adalah perilaku. Objek materialnya adalah manusia dewasa, normal, dan beradab. Atau memang sepanjang rentang kehidupan manusia itu mampu menjadi sebagai sebuah objek material. Ya. Objek formalnya adalah proses mental dan perilaku. Jadi apa yang difikirkan, ya, proses mental tadi kan kita pembahasnya ada persepsi, imajinasi, berbayangan, ya, itu adalah proses mental. Disebut sains juga karena memiliki ciri objek studi yaitu dapat diobservasi, variatif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dimensi dari psikologi sendiri atau dimensi perilaku sendiri ada 3 hal. Bagaimana manusia berpikir, memfungsikan fungsi kognitifnya yaitu untuk berpikir, dan dalam hal ini terperwujudannya berkaitan dengan otak manusia begitu ya. Udah afektif itu bagaimana sejauh mana manusia itu merasa perasaan ya. Kemudian psikomotorik berkaitan dengan perilaku baik itu sederhana dan kompleks, dan perilaku yang disadari dan tidak disadari, testable, untestable, dan mystical explanation, verifikatif. Jadi baik itu hal-hal yang sifatnya nampak dan juga tidak tampak. Dan disebut sebagai sains karena memiliki metode pendekatan, yaitu penelitian, ya, dan juga sistematika, riwayat, dan juga sejarah. Psikologi sebagai sains behavior, ada overt behavior, kita sebut atau kita definisikan sebagai perilaku yang tampak. Contohnya yang bisa kita amati secara konkret yaitu makan, dan juga covert behavior, tak tampak, contohnya fantasi, bayangan, dan juga reflektif, suatu hal perilaku-perilaku yang spontanitas. Non-reflektif, disadari, terkontrol, dapat diubah atau dibentuk. Ruang lingkup psikologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu psikologi umum, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari aktivitas psikis manusia yang tercermin dalam tingkah laku pada umumnya, baik dewasa, normal, dan berbudaya. Psikologi umum bertugas mencari dalil-dalil yang berlaku secara universal atau secara umum, yang layaknya pada umumnya manusia itu mengalami itu dan juga melakukan itu. Psikologi khusus, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi khusus dari aktivitas psikis manusia. Kemudian ada psikologi perkembangan, psikologi yang mempelajari perkembangan psikis dari bayi sampai dengan lansia, lanjut usia. Psikologi sosial, psikologi yang mempelajari dalam hubungan dengan situasi sosial. Dan psikologi pendidikan, psikologi yang mempelajari tentang aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Dan psikologi kepribadian, psikologi kriminal, psikologi perusahaan, psikopatologi, ada juga saat ini berkembang psikologi forensik, ya, dan yang lain-lain. Oke, kemudian untuk klasifikasi psikologi sendiri, ya, kita bisa cermati bagian berikut. Jadi berdasarkan asas pembahasan, psikologi itu terbagi menjadi beberapa madhab, gitu ya. Ada atau grand teori psikologi yang dipakai, yaitu strukturalisme, fungsionalisme, ya, behaviorisme, psikologi dalam, psikologi humanistik, sebentar. Ya, psikologi humanistik dan juga fungsionalisme, behaviorisme. Kemudian ada psikologi Gestalt. Kemudian untuk psikologi, ya, dilihat dari bidang yang dibahas.
ada psikologi umum dan juga psikologi khusus. Kalau psikologi umum yang saat ini kita bahas ya, jadi yang sifatnya itu general, semua orang pada umumnya mengalami dan juga melakukan itu, dan juga beberapa manifestasi perwujudan-perwujudan dari jiwa yang sifatnya memang itu umum, general. Psikologi khusus, yaitu diantaranya ada psikologi perkembangan, tadi sudah sekilas kita berikan contoh itu ya, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi kesehatan, psikologi agama, tadi ada psikologi forensik, dan juga yang lain-lain. Kemudian untuk tujuan pembahasan, ya ada psikologi untuk teoritis dan juga psikologi terapan. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ya, kemudian ada istilah parapsikologi, adalah ilmu yang meneliti dan mempelajari gejala-gejala atau data-data ajaib atau goib bahasa kita ya. Misalnya ramalan, telepati, melayang di atas tanah, dan yang sifatnya itu memang metafisik begitu ya. Dan data-data ini disebut data paranormal atau gejala-gejala paranormal. Hal tersebut diteliti secara khusus oleh ilmu pengetahuan yang disebut dengan parapsikologi. Istilah ini mulai dipakai oleh M. Desoy di akhir abad 19 dan para ahli ilmu pengetahuan telah meneliti gejala-gejala paranormal dari segi ilmiah. Parapsikologi dipandang dari segi psikologi empiris termasuk metode eksperimental dan objeknya adalah gejala-gejala paranormal. Para berarti di samping, gejala paranormal adalah gejala-gejala yang terjadi di samping gejala-gejala yang normal berdasarkan tinjauan pikiran yang wajar. Dan para psikologi menghendaki agar gejala-gejala yang gaib pada manusia diteliti secara ilmiah, objektif, dan tidak memihak. Dan terdapat pembagian gejala psikologi yaitu normal dan anormal. Atau abnormal terdiri gejala abnormal atau patopsikologi, gejala supranormal, subnormal, psikologi khusus, dan gejala paranormal, parapsikologi. Nanti untuk lebih detailnya kita berikan contoh-contoh diskusi, begitu kita diskusikan itu. Parapsikologi mempelajari gejala-gejala yang terjadi tanpa menggunakan indera manusia yang wajar dan perubahan-perubahan yang bersifat fisik tanpa menggunakan kekuatan badan, namun disebabkan oleh jiwa manusia atau psyche manusia. Oke, ada pertanyaan? Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan diskusi.